Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Dan setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah tuntunan kita, firman Tuhan adalah kekuatan kita, dan firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan sehingga kita mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhanlah yang menuntun kami sepanjang hari ini dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini kami melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami bisa mematikan keinginan-keinginan daging atau monster-monster dalam diri kami. Sehingga Roh Kuduslah yang mengendalikannya. Karena itu bicara buat setiap kami ya Tuhan pagi hari ini, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, sehingga pada akhirnya kami boleh bersyukur dan bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari hati hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami, sehingga lewat firman Tuhan ini kami berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menangguh segala perkara. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Tema kita pagi hari ini adalah mematikan monster. Wah, di dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ada monster, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara bertanya sama saya, monster yang kayak gimana? Nanti saya jelasin ya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Karena kamu masih manusia duniawi, perhatikan. Karena kamu, saudara dan saya, masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Gini loh saudara, saya percaya saudara sudah bertobat. Saya percaya saudara sudah mengenal Tuhan. Saya percaya saudara tahu Tuhan itu ada, ya kan? Saya percaya saudara juga pernah bilang, Tuhan saya percaya Tuhan adalah Tuhan dalam hidup saya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi bukan berarti kita selama hidup dalam dunia ini melakukan usaha, bisnis, pelayanan, melakukan segala kegiatan kita, bukan berarti kita tidak pernah merasa iri kalau kita mau jujur. Bukan berarti kita tidak pernah merasa, duh kok Tuhan dia gini ya, oh kok dia bisa begini ya, saya tahu dia begini ya gitu, duh dia saya dijatuhin begini ya. Bukan berarti kita tidak pernah berselisih, bukan berarti kita tidak pernah merasa iri, bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah ya kan saudara yang kesalahan Tuhan. Nah ini yang saya katakan bahwa kita hidup dalam manusiawi kita. Nah, tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan berarti hal itu akhirnya menjadi kelumrahan. Oh, ya lumrah dong lah Pak Pendeta kalau saya masih bisa iri, perselisihan. Kan kita masih hidup dalam dunia ini dan kita masih manusiawi. Nah, akhirnya apa? Dijadikan sebuah hal yang lumrah, jadi hal yang wajar. Nggak boleh saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena kita ini sudah diperbarui manusianya. Tapi harus diakui secara jujur bahwa kadangkala monster dalam diri kita, monster dalam diri kita itu keluar, ya kan? Emosi kita, karakter kita yang ada di dalam tiba-tiba bisa, waduh, kita tidak bisa kendalikan, bisa keluar gitu. Bisanya kita loh menyembah Tuhan hari Minggu di gereja, menyembah Tuhan dalam setiap pagi, bisa loh kita dalam pagi-pagi kita menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, tapi bisa siangnya ya kan kita lagi jalan, naik motor, naik mobil, bisa loh kita maki-maki orang, ya kan? Nggak usah di jalan, di rumah bisa loh kita marah-marah sama keluarga kita, maki-maki, kata-kata kasar, padahal kita baru dengar hal lagu rohani, kita baru dengar firman Tuhan, kita baru pulang dari gereja. Nah ini yang saya bilang, itulah monster dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mematikan monster-monster itu dalam kehidupan kita? Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa kita ini masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa kita ini betul hidup dalam dunia, betul kita masih bisa melakukan manusiawi, tapi kita bisa mengendalikannya.
Kalau saudara tetap saya berkata, gimana caranya? Minta Roh Kudus setiap pagi agar kita bisa mengendalikannya. Tapi ini bukan instan. Ini bukan terjadi seketika. Ini terjadi dalam proses perjalanan waktu. Jadi kalau hari ini kau berhadapan dengan hal-hal yang mendatangkan emosi, lalu kau bisa redam, ya kan? Itu nggak langsung otomatis kau bisa redam. Volumenya nggak dari 10 langsung bisa 1. Enggak. 10 ke 9, 9 ke 8, 8 ke 7. Kadang-kadang 7-nya lama, naik lagi ke 8, tapi ntar turun lagi ke 6, 6 setengah, 5. Ini yang namanya butuh proses waktu. Tapi jangan berhenti berjuang. Nah, saya belajar bagaimana mematikan monster dalam diri kita. Yang pertama, selalu andalkan Roh Kudus, selalu andalkan Tuhan, dan selalu mau mencoba, dan kalau dia gagal ya terus bercoba gitu, terus berusaha, karena pada akhirnya apa, kita mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kalau Roh Kudus tidak bersama kita, habis, saudara, habis. Tapi kalau Roh Kudus bersama dengan kita, sesuatu yang mustahil pun kita bisa lakukan, iya kan? Karena itu, sudah dikasih dalam Tuhan, tetaplah berjuang untuk mematikan monster dalam dirimu. Saya tidak tahu monster seperti apa, tetapi hanya engkau yang tahu monster jenis apa yang dalam dirimu. Caranya, matikan monster itu, bergaul dengan Tuhan, firman Tuhan setiap pagi, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga sepanjang hari ini kita akhirnya bisa mematikan monster itu. Ya, artinya kita mesti bersabar, ya kan, secara perlahan kita rubah, tapi tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan memampukan kita. Kalau kita punya iman, tidak ada yang mustahil yang sakit disembuhkan. Masa kita tidak punya iman, tidak ada yang mustahil kita bisa mengendalikan dan mematikan monster dalam hidup kita. Saudara yang dalam Tuhan, saya berdoa sepanjang hari ini, saudara bisa mampu mematikan monster dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar firman-Mu, karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami bisa mematikan monster dalam hidup kami. Sehingga akhirnya sepanjang hari ini kami hidup damai, sukacita. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup dengan tuntunan Roh Allah sehingga kami jadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kalau ada di antara yang menyaksikan program sedang ada dalam pergumulan masalah, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan bela, Tuhan sertai, Tuhan pagari, dan Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Digenapilah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap semangat. Jangan mundur dan tetap percaya Tuhan bersama dengan kita. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.